Oke, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu dan semua para pelaku pasar akan sensitif, sangat-sangat sensitif, super sensitif terhadap keputusan ataupun pengumuman dari Federal Reserve nanti malam. Dan ingat satu catatan yang perlu saya tekankan dan kembali diulang, yaitu kaitannya dengan kita tidak lagi memperhatikan suku bunga, tapi melainkan dot plot dan juga sikap ataupun pidato dari Powell. So ini dia ulasannya. Oke, so yang akan kita cari untuk hari ini adalah posisi dari ekstrim kenaikan ataupun ekstrim penurunan dari emas ataupun bahkan market lain terkait dengan keputusan dari Fed nanti malam. Oke, secara dasar kalau kita lihat dari pola pergerakannya, kita masih tetap dalam jalur bisa dikategorikan mungkin sideways untuk US dollarnya. Walaupun kalau kita lihat dari per candle, dia sedang bullish dan berarti otomatis masih mengacu kepada dua candle terakhir. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, ingat kita berada di dalam jalur penurunan setelah dia terjadi penurunan dari efek rising wedge ya. Dan ini berarti pull up ataupun pullback yang kita kategorikan hanya sekedar normal retest resisten. Jadi pada dasarnya kalaupun dia spike atau terjadi kenaikan yang cukup tinggi sampai 100, itu masih kategorinya sebetulnya pullback. Nah, kemudian nantinya akan diharapkan terjadilah dia dengan penurunan lanjutan. Ini pun dengan catatan ya, kalau misalkan didukung pula dengan sikap kebijakan Fed yang relatif dovish. Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang terjadilah sikap hawkish, maka yang terjadi adalah kenaikan lebih lanjut dan kita mungkin akan melihat ini sampai ke hari Jumat. So hati-hati, walaupun kita bicara tentang FOMC meeting nanti malam atau dini hari nanti, tapi dampaknya itu akan berimbas sampai ke akhir pekan atau di hari Jumat. Jadi perhatikan ini, kemungkinannya kita masih melihat antara dia mengalami kenaikan atau penurunan. Tapi kalau misalkan kita asumsikan bahwa ini adalah rectangle, maka ini masih tetap membuka peluang untuk terjadinya bullish rectangle sehingga kemungkinan kenaikan pun masih tetap terbuka. So saya tidak bilang ini akan sangat bullish ataupun sangat bearish, karena semua akan bergantung pada keputusan dari Fed. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang paling ekstrim, anggap saja kalau memang ternyata benar, maka kenaikan tersebut bisa kembali ke level 101 dalam 1 atau 2 hari ke depan setelah FOMC meeting. Tapi kalau misalkan ternyata dia relatif dovish, maka kita akan lihat kemungkinan peluang dalam 1 atau 2 hari ke depan, kita akan melihat dia penurunan sampai 98 atau bahkan sampai zona terendah 96. Jadi ini yang sangat penting untuk kedepannya, sehingga itu akan juga hypersensitif untuk emas. Nah, di sisi lain seperti yang saya bilang, bahwa saya tidak khawatir dengan kondisi US dollar kemanapun, karena kadangkala dolar dan juga emas akan bereaksi bersamaan atau positif bersamaan, kalau misalkan keduanya diincar sebagai safe haven. Tapi untuk saat ini, asumsinya adalah kita hanya bergerak kepada Federal Reserve dulu. Nah, posisinya untuk saat ini dia sedang bergantung pada resisten kedua, dan itulah resisten yang horizontal. Dan saya agak khawatir di sini kemungkinan kita akan lihat kenaikan lebih lanjut. Jadi ini yang akan memungkinkan tekanan kepada emas masih tetap membayangi. Sebaliknya, kalau ternyata asumsinya ternyata betul bahwa dia tertahan kembali dan akhirnya kita dapatnya adalah bearish rectangle, maka harusnya kita akan dapatkan rejection di zona tersebut, kemudian dilanjutkan penurunan bertahap dan mungkin dalam 1 atau 2 hari ke depan kembali ke titik dasar dan lanjutkan penurunan. Ini adalah kalau sikapnya dovish. So yang atas adalah sikap yang paling hawkish. Nah, jadi pada dasarnya Anda perlu khawatir kepada emas dan wajib sell kalau ternyata Anda lihat efek dari imbal hasil treasury mengalami kenaikan karena sikap hawkish dari Fed. Tapi sebaliknya, Anda layak untuk lakukan buy dan kemungkinan probability-nya 4.300 atau bahkan lebih tinggi bisa terjadi dikarenakan Anda bisa melihat di sini penurunan dari imbal hasil treasury termasuk karena sikap yang relatif dovish dari Federal Reserve. Nah, sekarang kalau kita perhatikan terlebih dulu dari crude oil, karena ini bergantung kepada apakah Zelensky betul-betul memberikan jawaban untuk berdamai nanti malam kepada Trump atau tidak. Kalau misalkan ternyata betul terjadi perdamaian, maka yang terjadi adalah jelas crude oil akan kembali turun terlebih dulu, dan itu berarti memberikan isyarat bahwa pasokan minyak dari Rusia bisa mengalir dengan sangat deras ke pasar global sehingga akan menyebabkan oversupply atau kekhawatiran oversupply. Area 55 layak menjadi target kita untuk posisi sell, itu pun dengan catatan $57 harus ditembus terlebih dulu. Nah, tapi sebaliknya kalau ternyata Zelensky tidak mengiyakan, tidak menyetujui terkait dengan perdamaian atau dengan kata lain, Trump murka ataupun marah karena Zelensky meminta hal lebih daripada
proposal yang sempat diajukan, maka hati-hati, area resisten yang sebelumnya sempat gagal untuk melakukan kenaikan kemungkinan bisa saja ditembus. Dalam 1 atau 2 hari ke depan kita akan lihat kenaikan di atas level $60 kembali. Tapi ya otomatis kalau kita lihat seperti ini, grafik di H4 menunjukkan posisinya adalah kita masih tetap dari tekanan turun. Jadi untuk asumsi pertama saya rasa kita tetap dalam jalur sell terlebih dulu sampai at least $57. Tapi di $57 Anda wajib berhenti atau exit karena kita akan menghadapi dua hal. Yang pertama masalah dari Zelensky. Kalau dia say yes berarti kita akan lihat dia lanjutkan turunan. Tapi kalau dia bilang tidak untuk perdamaian, maka kemungkinan ini akan rebound dan kita mungkin possibility-nya adalah melihat ini sebagai double bottom besar. Nah, tapi beberapa jam berikutnya mungkin kita akan mendengarkan dari Powell dan kawan-kawan. Seandainya nada sikap kebijakan dari Fed itu adalah dovish, maka Anda boleh lanjutkan buy ini. Karena posisinya berarti dengan asumsi bahwa dovish itu akan mengamankan ekonomi dan berarti akan memberikan kesempatan untuk peluang tingkat permintaan yang relatif lebih baik, maka kemungkinan dia akan mulai kenaikan. Walaupun dengan catatan tentunya ini juga akan didukung dengan faktor tadi geopolitik. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata Fed gagal memberikan rekomendasi dovish, justru malah dia hawkish, maka kenaikan ini akan fail dan kembali dengan faktor keturunan kembali. Dan itu berarti mengancam kembali level $57. So, hawkish Fed itu akan relatif sell untuk crude oil dan dovish Fed itu adalah buy untuk crude oil. Nah, sementara untuk mata uang pound sterling, kalau kita lihat dari pola pergerakannya, kemarin ditutup dengan bearish dan akhirnya ditutup kembali di bawah MA200. Definitely, yes, ini harusnya bearish dan apalagi dengan tekanan dari US dollar yang menguat, maka harusnya dia turun. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Di grafik keempat ini, kecenderungannya adalah kita melihat ada support trendline yang tidak ditembus atau cukup kuat ya sampai saat ini setidaknya. Dan coba perhatikan area trendline yang saya tunjukkan di sini itu menunjukkan indikasi adanya pola bullish flag. Dan terlepas dari itu berarti harusnya kita buy saat dia confirm tembus resisten untuk kemungkinan dia kejar ke 1.3360 ataupun bahkan lebih tinggi 1.3400. Tapi masalahnya adalah kita berhadapan dengan FOMC meeting yang sangat sensitif, hypersensitif untuk semua market. Kalau misalkan ternyata nanti malam Fed relatif dovish, Anda boleh pertahankan skenario ini untuk tetap melakukan buy dengan target 1.3400. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dia kecenderungannya adalah relatif ke arah hawkish, maka dolar akan relatif menguat dan ini akan berpotensi berbalik turun. So, untuk saat ini saya rasa tidak terlalu aman untuk kita bereaksi ataupun bertransaksi terlebih dulu. Lebih baik tunggu sampai FOMC meeting. Tapi otherwise, kalaupun Anda terpaksa memilih, maka Anda bisa pilih asumsinya adalah dolar yang mengalami penguatan, berarti kita asumsikan ini lebih besar kemungkinannya untuk terjadi penembusan level support trendline. Tapi kalau Anda percaya dengan sisi dari technical, maka Anda bisa bayangkan trendline ini masih cukup kuat. Kemudian periode yang sama di sini itulah bullish flag dan dilanjutkan dengan kenaikan. Maka yang di sini terjadi adalah pengulangan yang mana kemungkinan dua support ini tidak tembus. So Anda bisa juga lakukan buy. Kalaupun misalkan ya, berarti Anda harus waspada dengan range market yang kemungkinan masih terbatas. So, wait and see atau Anda bertindak lebih lanjut tergantung dari supportnya. Kalaupun buy, silakan pasang stop loss di bawah support trendline. Nah, terakhir kalau lihat dari emas, posisi dari emas saat ini ambigu. Kalau kita perhatikan dari pergerakannya, ini sebetulnya sudah mulai survive dari posisi tekanan sebelumnya. Anda bisa lihat di sini arealnya sudah mulai tembus resisten, kemudian dia terjadi kenaikan, tapi kembali tertahan di level 4220-an. Oke, berikutnya yang sedang saya perhatikan di sini adalah kecenderungannya antiklimaks dari apa yang terjadi kemarin, yaitu dikaitkan dengan rising wedge. Posisinya jelas, secara jangka pendek ataupun short termnya kita bisa lakukan sell, karena tadi pun kenaikan kembali gagal dan turun kembali. So, target dari rising wedge ini adalah 4190-an atau dengan kata lain area abu-abu yang kita sudah tandai sejak lama. Berarti mau tidak mau mungkin kita akan lihat ada retest kembali di zona yang sama, 4180 ataupun bahkan 4170. Tapi dengan catatan, selama tidak turun atau tidak tembus area 4160, artinya secara area inilah area buy kita, demand kemungkinan akan mendorong kembali. Dan yang terakhir yang cukup menarik adalah di sini. Kalau misalkan teman-teman perhatikan dari pola pergerakan yang terjadi di pola-pola ini, kecenderungannya ada pengulangan. Mau lihat? Kita lihat di sini. Posisi yang pertama, kalau kita perhatikan dari periode yang ini.
Waktu dia terjadi penurunan tertahan di level 4162, kemudian dia spike, ini bagian kiri, kemudian turun lagi, kemudian dia naik lagi lebih tinggi, kemudian turun lagi dan akhirnya rebound lagi lebih rendah. Tapi di sini kita melihat ada head and shoulder. Kemudian dia turun tapi tidak genap mencapai target utama karena dia cuma 50% target dan tertahan. Kemudian berikutnya adalah diikuti dengan kenaikan. Anda bisa bayangkan kalau misalkan kita punya garis trendline di situ, maka yang terlihat adalah falling wedge. Lalu kemudian dia tembus dan akhirnya lanjutkan kenaikan seperti demikian. Sampai akhirnya puncaknya adalah di 4250-an. Nah, kemudian yang kedua adalah target yang berikutnya dari sisi tengah. Anda bisa lihat di sini kenaikan pun sama terjadi dan polanya berulang. Head and shoulder kembali turun tapi tidak sampai mutlak sepenuhnya target head and shoulder. Dan coba lihat, berikutnya adalah yang kemarin kita sempat bahas. Dia tertahan lalu kemudian dia membentuk falling wedge, kemudian sampai akhirnya tembus dan akhirnya dia mulai kenaikan. So, kalau pola ini terulang, berarti harusnya kita sekarang ini saat ini sedang berada di fase yang ini, yaitu terkait dengan penurunannya. Kemudian kalau kita perhatikan dengan penurunan ini, berarti otomatis nantinya akan diikuti dengan kenaikan yang ini. So, kalau misalkan ini yang betul-betul terulang, maka saya lebih menyarankan Anda untuk tetap mengincar zona buy, dan itu berarti kita akan melihat kembali 4250-an atau bahkan 4260-an. Tapi ingat, di malam hari, saat Federal Reserve, maka yang harus diperhatikan kalau misalkan dot plotnya adalah ataupun sikap Fed lebih ke arah dovish, kita mungkin akan melihat secara ekstrim dia melanjutkan kenaikan ke 4300-an, tapi secara ekstrim juga kalau misalkan sikapnya adalah hawkish, sangat mungkin di level berapapun area berada bisa terjadi pembalikan yang sangat ekstrim dan kemungkinan resultnya adalah menembus di bawah 4160. Kalau saya perkecil grafik ini, maka yang terlihat adalah dampak pergerakan berikutnya itu bisa saja mencapai 4125 ataupun bahkan teritori yang tidak disangka-sangka, yaitu 4040. Ini adalah skenario yang paling ekstrim di mana emas bisa saja meluncur deras di bawah 4150, tembus ke 4120 dan akhirnya ke 4040. Itu pun kalau sikap dari Fed adalah hawkish. Sebaliknya, secara ekstrim pula kalau misalnya kita perhatikan dari polanya, maka areal grafik daily menunjukkan bahwa indikasi yang paling mungkin adalah dia akan kembali lanjutkan kenaikan dan di zona ini dia sideways, kemudian dia pecah atas dan akhirnya lanjutkan kenaikan di atas 4380. Tapi mungkin tidak malam ini, 4380 mungkin akan segera hadir kalau misalkan sikap dovish tersebut direspon market kemudian dilanjutkan dengan pergerakan kenaikan di kemudian hari. So, hati-hati, untuk hari ini semua bisa terjadi termasuk juga pembalikan ke bawah ataupun bahkan kenaikan ekstrim ke atas.